لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العليم. Hadirin kaum muslimin wal muslimat sidang jamaah fardhu subuh, insyaallah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, kita dibangunkan dari istirahat kita dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani kita, fisik dan mental kita, jiwa dan raga kita dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Sementara ada di antara saudara-saudara kita, mereka terjaga dari tidurnya sesaat hanya untuk menunggu jadwal cuci darahnya. Mereka terjaga dari istirahatnya sejenak, menunggu waktu pagi itu hanya untuk berharap cepat pagi agar besok pagi bisa bertemu dengan dokter spesialis yang merawatnya. Kita alhamdulillah menunggu waktu subuh karena kita bercita-cita subuh ini kita ingin mengerjakan sholat secara berjamaah. Kita ingin mengikuti majelis ilmu yang rutin kita adakan. Maka sekali lagi patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah bangunkan dari istirahat kita sejenak adalah dalam keadaan sehat walafiat, sehingga yang kita tunggu waktu pagi itu adalah untuk menambah ilmu pengetahuan, menambah amal soleh untuk bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya lebih kurang di Banda Aceh itu sudah 28 tahun merantau sejak tahun 95 masuk ke Banda Aceh. Baru pertama 2 hari yang lalu jalan-jalan ke Jalan Kakap. Di belakang rumah sakit Zainul Abidin itu ada rumah sakit juga rupanya, RSJ, rumah sakit jiwa. Dulu mendengar kata rumah sakit jiwa itu kan konotasinya sesuatu yang kurang baik dalam pikiran saya ini, karena baru pertama. Kalau orang sudah dibawa ke rumah sakit jiwa, itu orang yang aneh-aneh. Ternyata ketika saya kemarin ke sana, Masya Allah, maka saya jumpa dengan beberapa dokter. Saya bilang ini mesti disosialisasikan ini. Sepertinya rumah sakit jiwa ini kurang tersosialisasikan kepada masyarakat. Ternyata orang yang pergi ke sana itu tidak mesti harus orang gila. Tetapi orang yang ada sedikit gangguan, gejala-gejala kejiwaan dibawa ke sana untuk berdialog dengan psikiater. Kemudian saya ada baca di situ satu misalnya beberapa penyebab depresi. Di antaranya apa? Terlalu lelah bekerja, tidak bisa tidur, kemudian banyak masalah
problem. Kadang-kadang di kantor bermasalah, di rumah bermasalah, dalam masyarakat bermasalah. Ada lebih kurang 8 penyebab depresi seseorang itu. Termasuklah mungkin anak-anak terlalu lelah belajar. Saya ke sana kebetulan membawa anak saya. Agak sedikit terganggu kemarin, aneh. Ini kenapa? Berobat ke dokter anak di Meraksa karena gelagatnya aneh, kata dokter Nanda, spesialis anak di Meraksa. Ustaz, saya sarankan hendaknya besok ini saya kasih rujukan, Ustaz bawalah ke rumah sakit jiwa. Kaget saya waktu kemarin. Yo, apa ini dokter ini kok menyuruh bawa anak saya ke rumah sakit jiwa ini? Nah, rupanya dokter Nanda ini harus cepat diantisipasi anak Ustaz. Terlalu lelah belajar. Itu juga membuat depresi. Saya lihat kok aneh. Disuruh ngaji juga, tapi tatapannya kosong. Kemudian dengan uminya berani agak sedikit membentak. Ini nggak biasanya ini. Bukan anak saya ini dalam hati saya. Saya panggil kawan, tolong ruqyah anak saya. Dibilang kawan saya 2 orang, saya panggil orang ahli ruqyah, nggak ada Ustaz, alhamdulillah nggak ada gangguan makhluk halus, murni bersih anak Ustaz, nggak ada. Saya juga kurang yakin kalau ada gangguan. Ini hafid 30 juz sudah syahadah. Rupanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah kesanalah baru ketahuan kenapa berubah anak saya. Ada tekanan dalam jiwa dia, depresi. Kenapa? Ada namanya di sekolah kan, namanya juga di asrama, ya, dengan disiplin yang begitu ketat. Kemudian dia sendiri punya keinginan ingin membanggakan orang tua, tapi di sisi lain ada ketakutan kalau tidak tercapai target, sehingga menumpuk terus. Rupanya anak saya gejalanya sudah 10 bulan yang lalu, ketika mau syahadah. Jadwal syahadahnya sebenarnya 2 hari lagi. Maka dia pun dengan senang hati 2 hari lagi itu, hanya 2 hari digeser, dipercepat. Tapi itulah yang mengganggu rupanya. Karena ada 2 orang peserta mau syahadah ini mundur, gak sanggup, bagus juga itu. Yang lain begitu merasa gak sanggup, lapor orang tuanya, anak saya mundur aja Ustaz, belum sanggup anak saya untuk syahadah 30 juz. Anak saya gak diberitahu, tiba-tiba datang ustaz-ustaznya, kamu jadwalnya sebenarnya 2 hari lagi, tapi karena kami lihat kamu mampu, besok kamu syahadah. Kaget dia. Sebenarnya tidak sanggup. Artinya belum, untuk besok gak sanggup, tapi dia gak, orangnya anak saya gak pernah bantah dia sama ustazanya. Beban inilah rupanya yang membuat dia ini, walaupun ketika syahadah itu sempat diruqyah juga oleh ustazanya karena aneh, padahal anehnya itu bukan kemasukan, tetapi dia paksakan. Sebenarnya ada waktu 2 hari lagi untuk mengulang, tapi dipaksakan hari ini sehingga depresi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan saya melihat di sana, disitulah kan baru kita bersyukur betapa nikmat sehat jiwa itu jauh lebih besar daripada sehat fisik. Menetes air mata saya melihat orang-orang yang secara fisiknya sehat, ganteng, tapi ketika berjumpa senyumnya aneh. Jumpa dengan saya, rokok sih Pak, minta rokok dia sebatang. Saya bilang, lu nak rokok? Peng geci. Kita kasih 5.000, lompat dia, kaget saya, lompat senang rupanya. Baru kita sadar, Masya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin, kita yang masih Allah berikan kesehatan jiwa,
raga. Kalau raga ini sakit-sakit dikit lutut kita, jamaah kita kan pada umumnya begitu sudah duduk lama begini, begitu mau bangun tuh perlu ibarat pesawatnya harus mutar dulu sebentar kan. Sakit fisik kita, tapi ternyata sakit fisik itu belum ada apa-apanya daripada sakit jiwa kita. Sekali lagi bersyukur kita kepada Allah dan kita berdoa mudah-mudahan Allah jaga selalu kesehatan jiwa raga kita, fisik mental kita, jasmani dan rohani kita. Jasmani ini akan sakit, akan meninggal, akan habis. Tapi ingat, rohani kita akan terus hidup. Makanya ketika seseorang dimasukkan ke alam barzakh, ada orang bertanya, apa mungkin ada nikmat kubur, ada siksa kubur, padahal jasad yang dimasukkan ke dalam kubur itu kan membusuk dia. Jangankan masukkan ke dalam kubur, kalau 2 hari saja kita biarkan setelah meninggal masih di dunia itu, langsung tercium baunya. Dan bangkai yang paling busuk baunya adalah bangkai manusia. Yang kedua baru bangkai kucing. Kalau ada mati kucing di pelapon rumah kita, baru 2 hari udah tercium kemana-mana. Baru bangkai yang lain-lain. Yang paling bau busuk itu bangkai manusia. Kalau tidak ada ruh, maka selesai. Tapi rohani kita inilah yang akan terus mempertanggungjawabkan kehidupan kita yang sebentar di dunia ini untuk menikmati kehidupan yang kekal dan abadi di akhirat kelak. Maka rohani kita, jiwa kita inilah yang harus selalu kita jaga kesehatannya agar terus mendapatkan sentuhan-sentuhan rohani, siraman-siraman rohani yang membuat iman kita selalu subur di dalam jiwa kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi saya bukan ingin curhat, tapi setidaknya kesyukuran kita kepada Allah semakin bertambah lagi. Karena saya sendiri 28 tahun baru merasakan dan tahu betul bahwa ternyata ada rumah sakit yang jauh lebih penting daripada rumah sakit fisik yang di depannya. Kebetulan pula memang kalau kita dari sini kan berderet itu. Rumah sakit Zainul Abidin, masuk ke belakang, baru. Dan Masya Allah, Alhamdulillah dokter-dokternya ramah-ramah, pelayanannya memuaskan, kita banyak dibantu, sholat berjamaahnya hidup, kemudian ada pengajian bagi karyawan-karyawatinya. Berlinang air mata saya. Termasuklah ada beberapa orang pasien yang sudah mulai agak pulih. Rupanya memang begitu. Kira-kira sudah 75% pasien-pasien yang sedang direhab itu, baik gara-gara narkoba, gara-gara stres, itu diajak pengajian. Masya Allah, saya melihat orang stres saja mengaji, masa kita yang sehat gak mau ngaji? Itulah kira-kira begitu. Ya Allah, orang stres pun diajak ngaji, mau dia datang. Dan ada sebagian di antara mereka nangis ketika dengar pengajian itu. Saya perhatikan, rupanya karena narkoba dia bertobat kepada Allah. Ketika mendapat pencerahan itu, dia semacam disiram dengan siraman rohani itu, sehingga dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita dan anak keturunan kita selalu dijaga kesehatan oleh Allah, jasmani dan rohaninya. Baik, kita memasuki kajian, melanjutkan kajian masih tentang bab salam ini.
ada beberapa bab lagi. Subuh ini kita akan membahas bab tentang haram. Nah, ada pertanyaan Pak Kecik kemarin. Setelah selesai ini jawabannya. Bagaimana ketika kita bertemu dengan orang yang kafir, tidak seakidah dengan kita? Ini ada pembahasannya. Haram memulai salam kepada orang kafir, dan cara menjawab salam ketika orang kafir memberi salam. Kan ada juga kita nggak beri salam, tapi mereka duluan begini. Sekarang pejabat-pejabat tinggi negara sudah tahu kita bahwa dia bukan seorang muslim, tapi karena seperti saya katakan di awal, salam ini ada yang menganggap bahwa ini pembuka kata, maka tetap mereka ucapkan Assalamualaikum juga, karena dipikirnya ini kan ada yang jamaahnya ini, pesertanya ini mayoritas umat Islam. Untuk penghormatan dia bilanglah salam. Padahal kita tahu dia bukan seorang muslim. Bagaimana cara menjawabnya? Ada tuntunannya. Begitu juga bagaimana ketika kita yang akan berbicara sementara jamaahnya campur. Ada umat Islam dan sebagian ada umat-umat yang lain selain orang Islam. Baik, kita lihat beberapa hadis Rasulullah SAW. Hadis yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la tabda'ul yahuda walan nasara bis salam, fa idza laqitum ahadahum fi tariqin fattaruhu ila adyaqih. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah? La tabda'ul yahud walan nasara. Janganlah kamu sekalian lebih dahulu mengucapkan salam kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ini dua disebutkan dalam hadis ini mewakili penganut agama-agama lain. Jadi jangan lagi nanti ditanya, jadi kalau dengan orang Hindu bagaimana Ustaz? Kalau dengan orang Buddha bagaimana? Jangan lagi tanya. Ini dua disebut dalam hadis ini mewakili bahwa terhadap agama lain. Begitu pemahamannya. Kata Rasulullah, janganlah kamu sekalian lebih dahulu mengucapkan salam kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Bila kamu sekalian bertemu dengan salah seorang di antara mereka di tengah jalan, berpapasan kita. Kita tahu ini kadang-kadang kalau di kota besar ini kita ada sekolah yang sekolahnya itu boleh masuk yang lain. Teman sekolah kita waktu kecil dulu, tiba-tiba ketemu kita di jalan sudah lama. Nah, walaupun demikian Rasulullah mengatakan kalau teman kita ini bukan seakidah dengan kita, jangan kita lebih dahulu memberi ucapan salam. Nah, begitu. Kemudian usahakanlah kalaupun mau menyapa dia sebagai tanda kehormatan kepada dia, bawa dia ke tepi jalan. Apa kabar? Nah, begitu misalnya kan, bawa dia, ajak dia untuk ke tepi jalan. Jangan langsung kita ini. Begitulah. Artinya apa? Walaupun tidak kita ucapkan salam, tapi penghormatan itu tetap harus ada. Kita tunjukkan akhlak seorang muslim itu adalah akhlak yang tetap menghargai orang lain. Begitu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Lalu hadis yang kedua, wa an Anas
Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum. Ada di antara kita menjawab, bagaimana Ustaz? Ada orang bertanya, bagaimana Ustaz kalau kita tahu dia itu seorang non-muslim, tapi dia duluan ucapkan salam. Kalau nggak jawab kan enak, sombong orang Islam ini. Rasul juga kasih pelajaran kepada kita, jawab. Tapi jawabannya tentu secara khusus juga. Tidak sama seperti ketika kita menjawab salamnya orang-orang yang seakidah dengan kita. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ahli kitab, ini juga mewakili nih, ahli kitab adalah sebutan lain bagi umat-umat Nasrani hari ini, atau ahli kitab, ya. Jadi apabila ahli kitab mengucapkan salam kepada kamu sekalian dengan ucapan salam kita, assalamualaikum, seperti itu, atau dalam ceramah ini kita kerja di satu instansi, lalu bos kita orang Nasrani atau ahli kitab, kami pernah tuh di transmigrasi dulu. Saya kebetulan dapat tugas baca Quran waktu itu dan doa. Datang menteri ke BLK yang terbakar kemarin, di situlah tempatnya tuh. Datang menteri dari Jakarta, kebetulan menterinya adalah orang Nasrani ketika itu, zaman Presiden Megawati kalau tidak salah. Jadi saya dah tahu ini bapak ini bukan orang Muslim nih. Tapi banyak di antara kita nggak tahu, apalagi bos-bos kita kan, karena ini bosnya lagi begitu. Salamnya pun apa beda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipaksakan, salam dipaksakan. Sebenarnya kalau tak salam pun paham kita, karena dia bukan Islam. Selamat pagi, kita jawab pagi, kan itu enak kan. Tapi dipaksakan karena ini di Aceh ini. Pembukaannya aja ada ngaji, ada baca Quran, maka dia paksakan walaupun salah-salah. Tapi yang heran, hadirin yang hadir jawab seperti itu. Tepuk tangan lagi karena bangga, ini dia ini bukan Islam tapi ucap salam. Ini dah keliru ya. Nabi mengajarkan kepada kita, apabila ahli kitab mengucapkan salam kepada kamu sekalian, maka jawablah dengan apa jawabannya? Cukup dengan wa'alaikum. Walaupun dia lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia ucapkan. Jadi kita menjawab wa'alaikum. Saya waktu itu begitu, orang lain tapi lanjut wa'alaikumussalam warahmatullahi. Begitu semangat. Satu sisi semangat, satu sisi nggak tahu mungkin mana cara jawab. Tapi alhamdulillah ada juga saya tengok yang nggak jawab apa-apa, naik jauh. Kristennya naik jauh. Ada juga yang begitu. Ternyata Rasul kasih solusi. Jangan juga nggak dijawab. Orang sudah kasih penghormatan kepada kita, tapi ada cara jawabnya khusus. Bagaimana? Cukup dengan wa'alaikum. Ada satu kisah menarik. Ketika Rasulullah sedang jalan-jalan dengan istrinya. Jadi Rasulullah itu senang membawa istrinya jalan-jalan, jalan pagi. Dan itu penting memang. Pagi-pagi selesai ikut pengajian begini, selesai sholat subuh, jalanlah pagi-pagi dengan istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Tiba-tiba ada orang kafir berpapasan dengan Nabi, ucapkan salam tapi salamnya lain, salam ngejek. Bukan assalamualaikum diucapkan, tapi assalamu alaika.
As-sammu alaika ya Muhammad. Apa artinya itu? Racun buatmu. Kalau kita bilang mampus kau Muhammad. Itulah maknanya. Maka Aisyah sebagai seorang istri mendengar suaminya dihina begitu, dijawab oleh Aisyah, wa alaika sammu wa la'natullah alaik. Marah Aisyah. Maka untukmu juga lah kecelakaan dan laknat Allah. Marah. Dan wajar seorang istri mendengar suaminya dihina, dikasih doa yang tak baik, tapi kemudian dipegang tangannya oleh Rasulullah. Aisyah, wahai istriku ya Humairah, wahai istriku yang kemerah-merahan, tenangkan jiwamu. Macam mana mau tenang ya Rasulullah? Engkau dihina, engkau dicaci, engkau dibilang celaka. Lalu kata Nabi, iya saya tahu, tapi jangan sampai begitu. Cukup jawab aja. Bagaimana jawabnya? Wa alaika. Kata Rasulullah. Jadi ketika ada orang mengejek saya, as-sammu alaika ya Muhammad, mampuslah kau Muhammad, jawab aja wa alaika, kau juga. Gak usah panjang-panjang kan. Menenangkan istrinya Aisyah, wahai istriku Aisyah ya Humairah, tenangkan jiwamu, tenang. Bagaimana mau tenang ini engkau diejek? Cukup jawab wa alaika. Barulah Aisyah luar biasa akhlak Rasulullah SAW. Dan ini ternyata diajarkan juga kepada kita. Ketika ada orang kafir, ketika kita katakan kafir, ini bukan bahasa kasar, bahasa Al-Quran. Ada juga orang yang masih protes. Janganlah bilang kafir sama orang yang tak seagama. Bilang aja non-muslim. Kan ada pernah tuh sampai jadi bahan perdebatan. Bahasa kalimat kafir diucapkan oleh orang Islam itu bukan perkataan kasar kepada mereka, tapi begitulah bahasa agama. Orang yang tak seakidah dengan umat Islam, di luar itu semua namanya kafir. Begitupun mereka sebenarnya. Mereka sesama mereka ketika ketika sesama mereka itu menganggap kita umat Islam juga kafir. Jadi tidak ada yang kasar ketika kita mengucapkan kafir kepada orang yang selain agama. Ini bahasa Al-Quran. Makanya dalam Al-Quran pun ada khusus dinamai surah Al-Kafirun. Gimana mau kita rubah lagi? Apakah mau kita ganti surat itu menjadi surah non-muslim? Tak mungkin. Tidak bisa kita rubah itu. Tetap nama surah itu Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun. Maka ketika ada orang kafir yang mengucapkan salam kepada kita, salamnya bagus, tapi cukup kita menjawab dengan wa alaikum. Begitu saja. Artinya tidak perlu kita tambahkan salam, apalagi pakai wa rahmatullah, apalagi pakai wa barakatuh. Jadi cukup untukmu juga. Kalau orang memberi salam, salam sejahtera untukmu, maka kita bilang untukmu juga. Begitulah etika bersalam ketika ada orang kafir memberi salam kepada. Kita lihat hadis yang ketiga, wa an Usamah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marra ala majlisin fihi akhlaqun minal muslimin wal musyrikin abadatil awthani wal yahudi fasallama alaihimun nabiy sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih. Nah, sekarang bagaimana kalau kita di satu majelis sementara yang hadir berbagai macam keyakinan? Di situ ada Muslim, di situ ada Yahudi, ada kafir lah, beberapa macam keyakinan selain Muslim, selain Islam. Maka kata Nabi, sunnah tetap kita mengucapkan
salam. Karena ada beberapa orang kitanya itu. Ya. Dari Usamah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau berjalan melewati suatu majelis yang di dalamnya terdapat beberapa orang keyakinan. Ada Muslim, di sini ada dua lah sebagai apanya. Ada orang-orang musyrik, artinya orang-orang yang berbeda akidah, seperti penyembah berhala. Tahu Nabi bahwa di situ ada orang yang ada Yahudi, ada Nasrani, bahkan ada orang yang menyembah patung berhala. Tahu Nabi. Akan tetapi kemudian Nabi mengucapkan salam kepada mereka semua. Kenapa? Karena ada di antara mereka orang-orang Islam. Nah, gitu. Jadi jangan gimana nih? Karena di situ ada banyak juga orang lain. Apakah ucapkan salam? Ternyata Nabi mengajarkan kepada kita tetap kita memberikan ucapan salam manakala ada di antara kita ada di situ. Bagaimana kalau tidak ada? Ingat tadi kita jangan memulai mengucapkan salam. Artinya kalau memang yakin, Ustadz Faizal Adiansah pernah diundang itu karena beliau jam terbangnya sudah tinggi itu. Diundang ke Bali, kata beliau. Beliau kan di LAN itu. Diundang ke Bali, memberikan materi di Bali. Kebetulan setelah dicek, beliau tanya kepada apa, satu pun pesertanya tidak ada yang Muslim. Maka beliau cukup mengucapkan selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, orang itu pun senang. Karena bagi mereka yang penting selamat pagi ini. Sore home lah terserah. Selamat enggak kan? Inilah bedanya salam kita. Kalau salam kita doanya untuk keseluruhan. Enggak ada selamat pagi, siang belum tentu. Selamat siang, sore belum tentu. Nah, jadi bukan per ini. Kita ucapan salam ini doa. Kalau mereka doa juga tapi hanya terbatas. Selamat pagi, selamat siang. Ya. Jadi seperti itu. Kalau majelisnya kita ketahui bahwa semuanya non-muslim, tidak perlu kita ucapkan salam. Tapi ada seorang saja di antara peserta itu ternyata muslim, maka sunnah kita mengucapkan salam seperti salam kepada sesama kita, sempurna salam. Inilah ajaran dari Rasulullah SAW, etika kita memberi salam kepada orang-orang yang di situ bercampur dan bagaimana sikap kita ketika kita diberi salam terlebih dahulu oleh orang yang tidak seakidah dengan kita. Kemudian bab tentang sunnah mengucapkan salam bila akan meninggalkan majlis. Ya, majlis itu bisa jadi pertemuan dengan sahabat kita yang lama. Tidak mesti majelis resmi seperti ini, tetapi ketika kita jumpa dengan kawan diawali dengan assalamualaikum. Ketika mau pamit pun berpisah, sunnah kita diajarkan oleh Nabi kita juga mengucapkan salam. Bertamu kita datang ucapkan salam, ketika mau pulang pun ucapkan salam. Hadisnya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza intaha ahadukum ila al-majlis falyusallim fa idza arada an yaquma falyusallim falaysatil ula bi ahaqqu min al-akhirah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Hadis ini hasan, boleh kita amalkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu sekalian datang pada suatu majlis, maka hendaklah ia mengucapkan salam. Kemudian apabila ia akan meninggalkan majlis, maka hendaklah ia juga mengucapkan salam. Yang pertama itu tidaklah lebih berhak daripada yang akhir. Artinya
Mana lebih baik salam pertama waktu datang ke majelis dan meninggalkan majelis? Artinya kedudukannya sama-sama bagus, sama-sama baik. Jadi jangan hanya waktu datang saja, tetapi waktu pulangnya nggak lagi salam. Kalau kita juga ngomong di telepon, di WA, pertama kita ucapkan salam, akhir pembicaraan juga kita ucapkan salam. Yang pertama tidaklah melebihi kebaikannya daripada salam yang terakhir tadi. Nah, begitulah Rasul mengajarkan kepada kita pentingnya memberi salam. Habis ini bab tentang salam kepada orang kafir dan memberi salam jawaban kepada ketika orang kafir yang menanyakan. Ada yang mau ditanyakan di sini? Silakan. Kita kan sering dengar penceramah pidato pejabat campur-campur antara salam kita dengan salam orang lain. Itu sebenarnya seperti apa? Presiden kan sering ngomong Ya. Bagaimana salam seorang pejabat tinggi negara, ya? Jadi dalam pembahasan Majelis Ulama Indonesia pernah itu dibahas, ada fatwa MUI bagi seorang pejabat tinggi negara, maka memberi salam dengan salam bercampur-campur. Udah salamnya orang kita assalamualaikum, campur lagi salam sejahtera bagi kita semua, yang sebenarnya kalau itu saja salam sejahtera bagi kita semua nggak ada masalah. Kenapa? Makna dari assalamualaikum itu itulah, cuma diterjemahkan kan. Tapi kalau sudah pakai home itu yang kadang-kadang nggak enak hatinya. Nah, begitu salam sejahtera bagi kita semua, home lah, home mana tepu yang home, ada home-nya tuh. Ini bagaimana ini? Pernah ini dibahas dalam Majelis Ulama Indonesia sehingga keluar fatwa bagi pejabat-pejabat tinggi. Ini fatwa MUI ini. Bagi pejabat-pejabat tinggi negara diperbolehkan. Karena pejabat tinggi negara itu bukan hanya miliknya umat Islam. Contohnya apa nih? Menteri Agama. Ternyata Menteri Agama itu yang dia urus bukan cuma agama Islam tuh. Dia juga harus urus umat agama yang lain. Jadi orang Kristen mengaku itu Menteri Agama kami itu. Yakul tuh. Yakul apa Yakut? Saya teringat minuman apa? Yakut. Yakut. Itu bukan, kalau orang Islam menganggap, kita sering memang kadang-kadang dalam pikiran kita kalau sudah Menteri Agama berarti ini orang-orang ahli agama nih mestinya, maksudnya ahli ulama lah, kan begitu. Padahal dalam Kementerian Agama itu macam-macam di situ. Maka tidak heran kalau kita datang ke Kementerian Agama di Jakarta, Kementerian Agama kok ada yang nggak pakai jilbab, ya memang bukan agama Islam. Ada dirjennya sendiri dia. Nah seperti itu. Dan memang pejabat teknisnya adalah di dirjen. Dirjennya itulah yang baru. Kalau dirjen agama Islam dia harus betul-betul menguasai agama Islam. Jadi jabatan menteri ini kan jabatan apa istilahnya? Jabatan politis. Siapa yang dekat dengan presiden, siapa yang dekat dengan partai pemenang, ya siapapun bisa diangkat. Itu pun masih syukur juga bukan dari luar lah. Nah, walaupun agamanya belum begitu jelas sekali, tapi masih ngaku juga lah agama Islam. Nah, bagaimana pertanyaan Pak Gici tadi? Bagaimana seorang pejabat tinggi negara? Memang sudah pernah ada fatwa MUI. Artinya secara khusus MUI memfatwakan bagi pejabat-pejabat tinggi negara, presiden kah dia, menteri, bahwa presiden itu bukan presiden orang Islam tuh.
bukan presidennya hanya milik orang Islam, tapi juga ya, orang Bali juga ngaku itu. Apalagi di Bali, kami yang bikin presiden itu duduk, suara kami banyak. Di Aceh kan enggak, misalnya nih. Di Aceh kan yang lain yang kalah itu. Nah, seperti itu misalnya. Sehingga presiden ini MUI memfatwakan bukan hanya milik satu golongan atau satu akidah, satu keyakinan saja, tapi milik semua orang. Maka MUI memfatwakan bagi pejabat tinggi negara diperbolehkan untuk penghormatan supaya adem, senang datang ke Bali pakai home. Nah, supaya senang mereka kan macam kita juga. Obama Amerika dulu, presiden Amerika datang ke Indonesia. Begitu dia bilang cuma 2 kata, sate. Kemudian apa lagi? Bakso. Wah, senangnya bukan main orang Indonesia. Rupanya Obama itu orang Indonesia ya. Nah, menyenangkan hati. Cuma dibilang sate, Pak. Waktu saya teringat kali itu waktu dia pidato. Sate, bakso. Hanya gara-gara itu. Nah, seperti itu. Maka keluar fatwa MUI boleh itu, dan itu memang jangan, kita tidak boleh. Apa kapasitas kita kan? Nah, cuma sekedar menghormati tidak boleh. Ini tapi ada kajian khusus bahwa seorang petinggi negara, pejabat tinggi negara itu milik semua orang di Indonesia. Maka diperbolehkan sebatas ketika waktu pidato. Jangan juga menjadi kebiasaan hari-hari, tidak boleh. Ini dalam forum-forum resmi lah. Jadi diperbolehkan menurut fatwa MUI. Mungkin begitu juga Pak Uci kan, mungkin landasan dari mana dalilnya? Landasannya boleh jadi mengambil para MUI itu, para ulama kita itu dari apa yang dicontohkan oleh Nabi tadi. Wah, kita kan itu ketika itu memang kita kekeh bahwa kita ada umat Islam, walaupun ada Yahudi di situ tetap ucapkan salam. Mungkin diambil dari situlah, dikiaskan ke situ. Karena ini mayoritas mereka, maka diambillah bahasa salam mereka untuk menenteramkan, menyenangkan mereka. Ini khusus bagi para pejabat tinggi negara. Makanya kalau membaca fatwa MUI itu memang harus lengkap dia. Kita baca. Jangan boleh rupanya ucapkan salam. Enggak sembarangan orang. Sama dengan ketika MUI memfatwakan haram rokok. Kan banyak orang protes, orang-orang merokok. Orang mana ada protes waktu itu. Rupanya haram fatwa rokok itu ada keterangannya. Haram fatwa. Fatwa MUI tentang haram rokok. Terhadap siapa? Orang yang sudah divonis oleh dokter, memang dia seperti itu. Ini maksudnya fatwa MUI itu seperti itu. Jadi kalau kita membaca fatwa MUI harus tuntas itu, jangan judulnya saja. Ada orang kadang-kadang karena digoreng kan, karena dipolitisir, kadang-kadang judul saja. Jadi kalau seandainya boleh orang beragama Islam ucapkan salam agama lain, itu judulnya, tapi keterangannya adalah bagi para pejabat tinggi negara. Termasuk Pak Keci, ini pejabat tinggi negara di kelurahan. Kalau misalnya ada di situ, kalau mau pakai boleh, tapi besok udah dipakai lagi orang lain, dipakai lagi Pak Kecinya. Kalau di kita kan tinggi sekali fanatisnya kan. Tapi kalau sudah tingkat nasional, apalagi memang presiden datang kepada orang yang mayoritas orang itu, kalau nggak disebutkan itu, mereka tidak senang hatinya. Untuk menyenangkan hati itu, keluarlah fatwa MUI, dibolehkan para pejabat tinggi negara mengucapkan salam itu sampai beberapa jenis. Seperti itu Bang Ci. Habis ya? Ada. Tunggu sebentar itu dulu. Kita kalau
agak susah lah dari Medan. Itu sama yang mengucapkan horas lain. Nah kita harus jawabnya gimana? Dapat kita jawab juga. Kita juga nggak tahu. Ya, horas itu satu. Saya kemarin dari Medan juga. Adik saya, adik ipar saya orang Medan. Jadi memang sebenarnya horas itu kebiasaan orang. Tidak semua orang Medan. Orang Melayu Medan juga inilah Bang, bilang ke saya adik saya. Orang kalau sudah menganggap Medan sudah semua horas, padahal tidak semua orang Medan horas. Horas itu ucapan ya selamat juga, maksudnya kalau kita apa ya, kalau orang Aceh apa horas itu ya. Jadi horas ini ungkapan ungkapan khusus orang Batak dia, bukan orang Medan. Kebetulan aja Batak. Jadi walaupun di Jakarta orang Batak Tapanuli. Kalau orang Karo menjuah-juah. Kan ada sering kita masuk Karo selamat datang atau selamat jalan menjuah-juah. Ini juga doa, maksudnya selamat sampai tujuan. Jadi horas ini ungkapan. Kalau bagaimana horas Pak? Boleh kita jawab horas. Nggak ada masalah itu. Ya. Jadi itu tidak ada kaitan dengan akidah. Horas itu hanya ciri khas. Artinya salamnya salah satu suku di Sumatera, itulah suku Tapanuli. Jadi salam misalnya kayak salam pramuka, salam. Jadi nggak ada masalah kalau kita jawab horas, horas Pak Rahmat. Misalnya ada kawan kita orang sana, horas Pak Rahmat, horas juga Pak. Misalnya kan lebih hebat pula kita. Tidak ada masalah. Artinya tidak mengganggu keadaan akidah kita karena itu salamnya salam suku bukan salam agama. Silakan. Salam tapi beda konteks. Misalnya kita masuk ke rumah tapi kita tahu kondisi rumah itu memang kosong. Memang kosong lah rumah kita sendiri gitu dan kondisinya kita masuk rumah memang kosong. Apa ada kewajiban kita masuk ke rumah itu kita ucapkan salam apa ada kewajiban hadisnya memang seperti itu kan atau perbuatan atau Ya. Sabtu lalu nggak hadir ya? Sabtu sebelumnya ya. Baik, boleh, nggak apa-apa kita jawab. Jadi tata cara mengucapkan salam termasuk sudah kita bahas adalah ketika kita akan memasuki rumah, walaupun semua kita yang akan pulang ke rumah itu tahu bahwa di rumah tidak ada orang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian memasuki rumah ya, kecuali kamu memberi ucapan salam walaupun tahu rumah itu kondisinya kosong. Kemarin saya ilustrasikan, misalnya kita pergi sama-sama keluar, ada undangan, maka begitu pulang dari luar kita tahu rumah kita kan nggak ada orang nih, semua anggotanya kosong, tapi tetap kita dianjurkan ketika masuk, orang pertama nanti masuk assalamualaikum, tetap. Karena apa? Dalam keyakinan kita rumah kita bukan hanya kita yang tinggal, ada di situ mungkin ya, malaikat. Kalau kita memang rajin di situ ngaji, rajin sholat sunnah, ada malaikat rahmat namanya yang selalu memberikan dan mendoakan kita kebahagiaan. Kemudian ada jin. Jin itu tidak semua kafir, juga ada jin Islam yang tak nampak. Maka amat sangat dianjurkan walaupun kondisi rumah kita dalam keadaan kosong, tapi kita masuk rumah tetap mengucapkan salam. Kalau kita sendiri bagaimana? Kalau kita rame-rame tadi, anak kita duluan,
Assalamualaikum, kita yang mendengar tetap wajib walaupun masih di luar. Waalaikumsalam. Baru gantian kita, assalamualaikum, anak kita yang sudah di dalam menjawab. Andaikan sendirian pun tidak ada orang lain, kita tetap assalamualaikum. Dan sunnah juga kita jawab sendiri, waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, seperti itu. Jadi tetap walaupun kondisi rumah kita kosong, kita masuk rumah, kita harus mengucapkan, sebaiknya kita mengucapkan salam. Apalagi didukung dengan hadis lain, ketika kamu masuk rumah tanpa mengucapkan salam, maka syaitan ikut masuk ke dalam rumah. Tapi ketika kita mengucapkan salam, apalagi ditambah mungkin ya kita bacalah doa-doa, maka setan hanya cukup menunggu di luar saja, tidak bisa masuk ke dalam rumah kita. Jadi demikian. Satu lagi Ustaz, Ya. untuk menjawab salam, lafaz yang benar itu waalaikumsalam atau waalaikumsalam? Lafaz yang benar tergantung juga. Kalau diwasolkan, nah ini udah ada ilmu qiraat namanya, ilmu bacaan. Kalau bacaannya diwasolkan, bunyi ilmunya waalaikumsalam. Kalau disambungkan waalaikumsalam, waalaikumsalam. Karena begitu tulisannya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau waalaikum salam berarti ada berhenti sebentar. Nah, itu tidak ada problem. Tapi kalau yang paling benar memang disambungkan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka jawaban yang paling benar, kalau kita bacanya, ucapkannya sekaligus, waalaikumsalam. Sesuai dengan bacaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan waalaikumsalam? Itu juga tidak ada masalah. Berarti dia dipotong-potong. Sama dengan gini, ketika azan. Bagaimana azan? Allahu Akbar atau Allahu Akbarullah, takbiran. Ada orang takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sah, karena dia berhenti. Tapi kalau mau disambung nggak boleh. Allahu Akbar, Allahu. Itu nggak bagus secara bacaan qiraat. Kalau disambung, maka huruf terakhir itu hidup. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini adalah ilmu dalam bacaan. Kalau mau diwasolkan, hidup baris yang huruf terakhir itu. Tapi kalau mau dipisah-pisah juga nggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tapi yang paling bagus adalah disambungkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Demikian kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.